berlari menjauh dari Tuhan. Dan Tuhan menunjukkan jalan-jalan yang hendak dijalani dan keadaan dan arti atau maksud daripada perjalanan yang dijalani perempuan ini. Hingga jikalau pribadinya setia dan taat seperti yang Tuhan Yesus nyatakan, dia akan berjumpa sampai ke tujuan, berjumpa bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Nah, sesudah saya sampai di tujuan, yaitu di rumah pada saat itu, jikalau karena daging saya tidak akan menanggapi, tapi karena Tuhan berkatakan hubungi dia. Dan saya angkat telepon saya telepon. Halo Ibu. Halo Pak, apa kabar? Kabar baik Bu. Bagaimana kabarnya Bu? Baik Pak. Ada apa Pak? Kenapa Ibu mau murtad? Kok Bapak berkata seperti itu? Iya Bu. Kenapa Ibu mau murtad? Apa maksud Bapak berkata seperti itu? Bu, untuk masalah saya saat ini begitu banyak masalah yang saya hadapi secara daging. Sedikit pun saya tidak memikirkan Ibu, karena masalah saya terlalu banyak. Tapi waktu saya naik sepeda motor dari menuju pulang ke rumah, tiba-tiba saya melihat suatu penglihatan pergumulan masalah yang sedang Ibu hadapi. Dan Tuhan Yesus menyatakan, hubungi dia, perkatakan, layani dia. Saya mengenal Tuhan yang saya layani, dan karena itulah saya menelepon Ibu. Kenapa Ibu mau murtad? Hingga pada saat itu suaranya sedikit berubah, seperti sedih dan berkata, aku tahu sekarang Tuhan yang berbicara kepada Bapak. Memang Pak, saya punya pergumulan masalah, dan untuk masalahku saat ini saya sudah berkomitmen tidak akan menceritakan kepada siapapun, kepada manusia siapapun. Saya hanya berdoa kepada Tuhan dan saya berkata, Tuhan, jika Engkau memang tidak menginginkan, jawablah saya, berkata-katalah bagi saya. Hingga saya berkatakan, iya Ibu, Tuhan sudah menjawab Ibu, Tuhan sangat mengasihi Ibu, dan karena itulah Tuhan menyuruh saya saat ini untuk memberitahukan kepada Ibu bahwa Tuhan sangat mengasihi Ibu. Hingga dia bercerita apa yang dialaminya, dan saya juga memperkatakan apa yang Tuhan perlihatkan dan apa makna di balik itu semua. Hingga puji Tuhan, sesudah itu saya melihat pribadi Ibu yang dikasihi Tuhan, yaitu seorang pendeta wanita itu tetap setia melayani Tuhan. Bahkan sampai saat ini saya mendengar Ibu itu tetap setia. Puji Tuhan. Jadi inilah contoh cara-cara Tuhan berbicara, bahkan baik lewat pujian penyembahan, terkadang berbicara tutur kata, ucapan manusia yang cukup jelas. Jadi sekiranya ada di antara saudara atau ibu yang saya perkatakan walaupun namanya tidak saya sebut, jikalau garis besar atau pernyataan kesaksian saya itu salah, berarti saya ini tidak lebih dari seorang pembohong. Dan saudara tidak perlu percaya kepada apa yang saya perkatakan. Namun sebaliknya, saudaraku yang kekasih, kita lanjut. Bunda Maria, seorang pendosa yang diubahkan. Untuk topik ini mungkin banyak di antara saudara, khususnya yang antar denominasi gereja, yang memiliki pemahaman atau perbedaan dalam topik ini. Yang satu sebut saja mungkin seperti yang saya lihat dalam video-video belakangan ini, bahkan sudah bertahun-tahun belakangan ini, perihal sebut saja Protestan. Bunda Maria itu waktu mengandung Yesus,
status berdosa. Tuhan Yesus kekudusan kudusnya lah yang menguduskan pribadinya. Kalau Bunda Maria statusnya orang berdosa. Kalau Bunda Maria suci dan kudus waktu mengandung Yesus, berarti mamanya, opungnya, kakinya semua orang kudus lah, orang suci lah. Itu juga kurang lengkap. Atau satu sisi ada denominasi yang berkata Bunda Maria itu tidak berdosa, dia suci, dia kudus. Bahkan mulai lahirnya dia suci, dia kudus. Itu juga berlebihan. Jadi mari kita belajar untuk menempatkan segala sesuatu yang tertulis di dalam Alkitab seturut dengan porsi dan seturut dengan posisi masing-masing saudaraku, tanpa mencoba menambahi atau mengurangi. Karena jikalau saudara mencoba menambah atau mengurangi, khusus perihal Bunda Maria, jangan saudara berpikir Bunda Maria senang dan tertawa melihat saudara-saudara. Saya sendiri saja sedih. Dan Tuhan tidak menginginkan hal-hal seperti itu kepada kita. Tuhan menginginkan supaya kita menempatkan pada posisi masing-masing, jangan ditambah dan jangan dikurangi. Dan belajarlah, coba kita mundur sejenak, belajarlah untuk memperkatakan apa yang Tuhan percayakan kepada saudara. Jikalau firman Tuhan yang disingkapkan kepada saudara untuk saudara kabarkan, kabarkanlah firman Tuhan. Jikalau penglihatan atau pewahyuan yang dikabarkan kepada saudara, perkatakanlah penglihatan dan pewahyuan. Jikalau sesuatu itu saudara dapatkan lewat kesaksian orang, katakanlah menurut kesaksian orang lain. Jikalau itu hanya pola pikir atau tafsiran logika yang coba Anda bangun, perkatakanlah menurut pola pikir dan tafsiran saya, sehingga orang yang mendengar akan gampang lebih mudah untuk memahami apa yang hendak Anda sampaikan dan perkatakan dengan dasar yang bagaimana. Kalau perihal denominasi gereja saudaraku, saya mau memperkatakan kepada saudara, Tuhan Yesus tidak pernah membawa agama ke gereja ini. Namun tidak bisa kita pungkiri begitu banyak ragam macam denominasi gereja. Dan untuk hal ini, saya mundur sejenak lagi sebelum kita ke topik. Saya pernah dibawa ke surga menikmati suatu ibadah yang begitu luar biasa, dipenuhi begitu banyak jiwa-jiwa, dan ada satu imam agung yang luar biasa yang seperti